Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Amelia Larasati dari kelas 2 SIB. Di sini saya akan membuat laporan 3 dari mata kuliah pemrograman framework. Pada pertemuan 3 ini, saya akan mendemokan proyek saya yaitu tentang Simple Login. Pada Simple Login, saya menerapkan submit data Laravel dan Laravel validation. Dan tidak hanya itu, saya juga akan membahas sebuah repository dari GitHub. Nah, di sini saya akan mendemokan progres dari proyek saya yang bertema inventaris dan aset. Saya mendapatkan guest pada halaman login. Nah, yang pertama di sini saya sudah membuat dua routes pada slash out dan slash out login. Nah, out ini merupakan autentifikasi. Di slash out ini, saat pengguna memanggil out, maka dia akan menampilkan sebuah from login yang berada di halaman yang sudah saya buat di view login from. Lalu yang kedua ada route slash out slash login. Nah, di slash out dan slash login ini merupakan halaman baru yang dibuat untuk menampung hasil login from yang sudah kita input tadi. Jadi, saat pengguna memasukkan username dan password ke dalam from login, maka secara otomatis saat pengguna mensubmit data tersebut, maka akan terbuka halaman baru. Nah, halaman baru tersebut terletak di slash out slash login. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke out controller. Nah, di out controller ini merupakan project saya. Di sini saya membuat submit data Laravel yang dimana data ini dari view ke controller dapat dilakukan submit from. Dan saya sudah membuat submit dengan from. Nah, untuk di Laravel ada 3 cara untuk melakukan submit. Yang pertama yang saya buat seperti submit dengan form, yang kedua submit dengan Ajax, yang ketiga request dalam Laravel. Nah, pada out controller ini saya menggunakan dua fungsi, yaitu function index dan function login. Nah, untuk function index ini saya melakukan passing data pada halaman login from yang terletak di view. Maka dia akan menampilkan halaman login form. Nah, untuk function login di sini memakai metode dari Laravel validation. Apa sih Laravel validation ini? Laravel validation merupakan suatu mekanisme untuk memberi role terhadap request data yang masuk ke controller secara otomatis. Nah, di sini saya sudah menerapkan rule pada halaman login. Yang pertama, di sini saya sudah membuat username dan required max 20. Yang berarti username-nya ini harus berisi, tidak boleh kosong. Required ini berarti harus diisi, tidak boleh kosong. Nah, untuk max 20 ini berarti bahwa karakternya maksimal 20, tidak boleh lebih. Nah, yang kedua kita masuk ke password. Nah, di password ini dia juga sama menampilkan required. Required ini yang berarti juga tidak boleh kosong. Jadi password ataupun username-nya tidak boleh kosong yang berarti harus diisi. Nah, selanjutnya ada min3, dia harus minimal 3 karakter. Jadi kalau misalnya di bawah 3 karakter dia tidak bisa keisi. Jadi akan menampilkan message error. Nah, untuk reject ini mengandung satu huruf kapital. Nah, jika menjalankan 2 perintah ini saja, dia akan menampilkan dalam bahasa Inggris. Nah, saya sudah membuat di sini untuk ke bahasa Indonesianya. Nah, di sini username required tadi seperti yang sudah saya jelaskan seperti tadi, bahwa username tidak boleh kosong. Jadi dia akan menampilkan message error kalau misalnya username-nya tidak diisi, dia akan menampilkan username tidak boleh kosong di message error-nya. Lalu di username max, di sini dia seperti yang sudah saya jelaskan tadi juga, dia akan menampilkan message error bahwa username maksimal 20 karakter. Jika username memberikan inputan data bahwa username-nya dia memberikan inputan bahwa lebih dari 20. Lalu di sini ada password required. Seperti username tadi bahwa password tidak boleh kosong. Dia akan menampilkan error message seperti itu. Lalu untuk password min, dia akan menampilkan bahwa password minimal 3 karakter. Dan password reject seperti juga yang sudah saya jelaskan sebelumnya, password harus mengandung 1 huruf kapital. Nah, untuk
data username ataupun data password ini akan ditampung ke data username atau ke data passwordnya. Nah, jika sudah berhasil dalam melakukan proses login, tidak ada lagi, pokoknya sudah berhasil, maka dia akan langsung masuk ke login suksesnya, ke halaman login sukses yang sudah saya bikin. Nah, saya di sini memakai passing data untuk menyambungkan ke halaman login sukses. Nah, kita masuk untuk ke login form. Di sini saya sudah membuat rule untuk menampilkan error message yang sudah kita buat di out control tadi. Nah, dia akan menampilkan ini. Nah, dia akan menampilkan error message pada tampilan yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini saya juga sudah membuat metode submit dengan from yang sudah saya jelaskan tadi pada out control. Nah, di sini saya memakai, yang pertama di sini saya memakai passing data untuk memanggil /out /login-nya yang berada di web PHP tadi. Nah, di sini kita masuk ke label. Dia di sini akan menampilkan username, lalu di bawahnya dia akan menampilkan inputan untuk user input. Nah, maksud alt di sini berarti saat pengguna salah dalam memasukkan username ataupun password, maka mereka akan melakukan login ulang kembali, yang dimana username atau passwordnya tidak perlu diketik ulang, ataupun pokoknya tidak perlu diketik ulang. Jadi password atau username yang kita bikin tadi tidak terhapus. Jadi si user tinggal mengedit ataupun menambahkan kesalahan yang sudah dibuatnya tadi. Lalu juga di sini ada menampilkan passwordnya. Lalu di sini user bisa menginput password. Lalu di sini user bisa melakukan login. Jika loginnya sukses, maka akan masuk ke halaman login sukses. Di sini saya sudah membuat halaman login sukses. Di sini dia memberitahu bahwa loginnya berhasil. Lalu di sini memberikan data yang sudah diinput oleh user tadi. Nah, di sini saya menggunakan passing data. Nah, untuk menampilkan username dan password yang sudah diinput user. Di sini langsung saja kita masuk ke halaman webnya. Di sini menampilkan login sistem inventaris. Lalu kita coba untuk tidak mengimport apa-apa. Nah, dia akan memberikan error message bahwa username tidak boleh kosong dan password tidak boleh kosong. Maka error message yang kita buat di control tadi maka terjalankan. Lalu coba kita buat data username-nya lebih dari 20 dan passwordnya kurang dari 3. Dia akan menampilkan username maksimal 20 karakter. Lalu dia akan menampilkan password minimal 3 karakter dan password harus mengandung huruf kapital. Nah, kita buat yang betul. Nah, kita input, maka dia menampilkan halaman baru di out login yang sudah kita bikin tadi di login sukses. Maka dia akan menampilkan login berhasil. Nah, di sini dia menampilkan juga data yang dikirimkan. Yang sudah saya buat untuk passing data tadi, di sini dia menampilkan data username dan data passwordnya tadi. Nah, di sini juga bisa kembali ke halaman login yang sudah kita buat. Nah, seperti itu progres dari project saya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang Remote Repository. Apa sih Remote Repository ini? Remote Repository merupakan server yang berfungsi sebagai tempat hosting seluruh riwayat, perubahan atau commit dari local repository. Jadi, setelah melakukan commit atau perubahan, dia akan tersimpan di server. Nah, repository ini akan memudahkan kita mengakses secara online dimanapun dan kapanpun. Nah, dengan adanya remote repository akan memudahkan proses kolaborasi dan menjaga backup kode tetap terpusat. Nah, di repository memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada public repository, yang berarti ini
Public ini bisa dilihat oleh siapa aja. Nah, kalau yang kedua ada private repository. Nah, yang berarti hanya orang yang diberi akses bisa melihatnya ataupun kita sendiri. Nah, yang ketiga ada self-hosted dan cloud service. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menggunakan layanan cloud service sebagai remote repository yang cukup populer yaitu GitHub. GitHub merupakan salah satu layanan hosting remote repository yang paling populer pada saat ini. Kita coba masuk ke websitenya. Yang pertama kita ketik github.com. Lalu yang muncul akan mengeluarkan ini. Kalau kalian belum mempunyai akun, bisa daftar dulu di email, password, username, country. Kalaupun kalian mau langsung continue with Google, bisa juga, tapi saya sudah memiliki akun. Nah, kita coba login. Dia akan menampilkan halaman seperti ini. Nah, kita akan membuat repository baru. Kita klik ini, new. Lalu, kita masukkan nama project kita, Inventaris. Lalu, description-nya kita kosongkan aja. Lalu ini kita ubah menjadi private karena saya doang yang memiliki akses ataupun melihatnya. Kita create repository. Nah, di sini akan menampilkan halaman seperti ini. Nah, ini bisa linknya bisa kita copy. Sudah kita copy, kita masuk ke terminal. Kita masuk ke VS Code, lalu kita masuk ke terminal, kita masuk ke new terminal, lalu kita cek bahwa username ataupun emailnya sudah sama nggak seperti GitHub yang sudah kita buat tadi. Kita cek. Kita cek. Nah, di sini karena belum sama, saya ubah dulu namanya. Kita ubah dulu namanya. Kita ubah username dan emailnya. Kita ubah menjadi, kita samain dengan nama di ini tadi. Di GitHub tadi kita enter, lalu kita ubah lagi emailnya, kita ubah menjadi email yang sama. Kalau udah kita enter, lalu kita cek lagi di git list-nya sudah sama atau belum. Nah, di sini udah sama namanya. Kita cek di admin ini, di profile, lalu ke setting. Kita cek amel28 city sudah sama ya. Lalu kalau sudah, kita masuk ke git remote GitHub. Nah, kita masukin link yang tadi, lalu kita enter. Lalu kita coba kita ketik lagi perintahnya git remote minv, enter. Nah, di sini sudah menampilkan. Nah, ini ngecek bahwa apakah remote repository-nya berhasil ditambahkan. Nah, kita coba. Nah, di sini sudah berhasil ditambahkan. Nah, kita coba ke git push. Nah, di sini dia kalau misalnya
baru pertama kali nge-push, dia akan menampilkan fatal seperti ini, akan menampilkan error karena inisialisasi awal, sehingga Git belum tahu harus melakukan push ke branch remote, yang mana kita perlu set upstreamnya dengan perintah seperti ini, git push min set upstream lalu GitHub master. Kita enter. Lalu dia akan menampilkan ini. Coba kita ke browser. Kita masuk ke yang tadi. Nah, kalau sukses, dia akan menampilkan halaman kosong seperti ini. Nah, setelah itu kita cek di git status. Yang kita ubah-ubah tadi, yang kita tambahkan tadi belum masuk, jadi kita ketik git status. Nah, dia sudah memasukkan semuanya. Lalu kita cek ke GitHub yang sudah kita buat tadi. Nih, di repository yang sudah kita buat, kita pencet yang tadi kita buat. Lalu di sini ada data yang sudah kita buat. Ada 2 commit yang sudah dibuat. Kita pencet, lalu di sini menampilkan data commit yang sudah kita tambahin perubahannya. Lalu coba kita pencet. Lalu dia akan menampilkan ke halaman detail yang sudah melakukan perubahan. Nah, seperti ini, yang hijau ini sudah melakukan perubahan. Nah, selanjutnya saya akan mendemokan tentang Gitclone. Apa sih Gitclone ini? Jika file yang di dalam laptop atau PC terhapus, maka kita dapat memulihkan filenya kembali jika kita sudah memasukkan filenya ke dalam remote repository. Nah, di sini saya akan melakukan project dari PC kampus, yaitu Amelcat, dan saya akan coba nge-clone-nya ke dalam laptop saya. Nah, pertama kita coba masuk ke repositorinya, ke Amelcat. Lalu di kode ini kita copy, di bagian lokal kita copy. Lalu kita masuk ke VS Code. Lalu kita buka open folder. Kita buka ke www. Select. Nah, di sini akan menampilkan ini. Lalu kita buka new terminal. Lalu kita ketik git clone. Nah, kita enter. Nah, dia akan menambahkan filenya ke dalam laptop kita. Nah, kita masuk ke folder Amelcat. Kita masuk. Nah, di sini ada beberapa folder yang belum ada. Di sini setiap Laravel ataupun project yang dimasukkan ada ketentuan dari GitHub-nya tersendiri. Dan beberapa folder seperti database tidak bisa dimasukkan ke dalam GitHub karena privacy. Nah, di sini tidak ada folder vendor ataupun env, tidak ada. Nah, kita coba masukkan saja. Di sini kita copy, enter. Lalu di sini database-nya kita ubah seperti biasa, MySQL.
Di sini tagar-tagarnya kita hapus. Nah, setelah itu untuk menambahkan vendornya, kita bisa ke new terminal. Lalu kita bisa tambahkan dengan composer update. Kita enter. Lalu di sini akan loading. Dia akan mendownload lagi, menambahkan. Nah, setelah berhasil kita pulihkan vendornya, kita coba jalanin. Nah, di sini menampilkan error di app key-nya karena di INV di app key-nya di sini belum muncul linknya. Jadi kita coba mendownload app key-nya dengan perintah seperti berikut: php artisan key generate. Nah, di sini sudah application successfully ya, dan di sini sudah langsung muncul app key-nya. Nah, kita coba lihat, kita refresh. Nah, di sini langsung nampil bahwa rollovernya sudah bisa kita jalankan. Nah, seperti itu cara untuk mengclone project. Sekian laporan 3 yang sudah saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.